Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2C akan memaparkan beberapa hal terkait tugas responsi praktikum farmakologi dan toksikologi 2. Berikut ada anggota dari kelompok 2C yaitu Syarifah Hasanah, Susi Susilawati, Novisha Nurfadilah, Kamilah Nadia, Mega Putri, dan Muhammad Jihad. Yang pertama akan kami bahas terkait percobaan 3, yaitu penentuan spektrum kerja dan pemilihan antibiotik. Berikut ada tujuan dari percobaan ini, yaitu yang pertama adalah terampil dan memahami cara pengujian spektrum kerja antibiotika. Yang kedua, mampu membedakan antibiotika spektrum luas dan spektrum sempit. Yang ketiga, memahami penggunaan antibiotika spektrum luas dan antibiotika spektrum sempit. Lalu yang keempat, yaitu mampu menerapkan metode pemilihan antibiotika untuk penyakit infeksi oleh mikroba patogen. Berikut definisi dari antibiotik. Antibiotik terdiri dari dua kata, yaitu anti lawan bios hidup adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi, jamur, dan bakteri. Memiliki khasiat untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroba. Antibiotik dapat menghambat kerja reaksi-reaksi yang penting untuk pertumbuhan mikroba. Antibiotik dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya golongan penisilin, golongan cefalosporin, golongan tetrasiklin, golongan aminoglikosida, golongan makrolida, golongan sulfonamida, golongan fluorokinolon. Beberapa faktor yang menyebabkan berkembang resistensi antibiotik menurut Reka 2011 yaitu pemberian terapi antibiotik empiris secara terus-menerus tanpa mengetahui penyebab infeksi, perawatan klinis pasien dengan kultur positif tanpa mengetahui penyakitnya, kegagalan terapi antibiotik dengan spektrum sempit saat sudah diketahui penyebab infeksinya, penggunaan antibiotik yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu alat yang digunakan yaitu autoclave, Baker glass, Bunsen, cawan Petri steril, inkubator, jarum Osha, labu Erlenmeyer, labu ukur, jangka sorong, mikropipet, pinset, pipet Eppendorf, perforator, spektrofotometer, filler, rak tabung reaksi, dan juga vortex. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 3 antibiotik yaitu ampicillin, chloramphenicol, dan tetrasiklin HCl, aquade steril, kapas berlemak, medium berupa NaCl 0,9%, medium nutrien agar, suspensi Escherichia coli, dan suspensi Staphylococcus aureus. Adapun prosedur pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan 40 ml nutrien agar, kemudian dicairkan dan dibiarkan hingga mencapai suhu kurang lebih 45 sampai 53 derajat Celcius. Kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri steril yang sebelumnya sudah diisi oleh suspensi bakteri sebanyak 0,5 ml dan ditandai. Kemudian campuran diputar hingga homogen dan dibiarkan selama beberapa menit hingga memadat. Selanjutnya kita harus membuat sumuran menggunakan perforator sebanyak 3 area yang mana 3 area tersebut dibutuhkan pada masing-masing cawan Petri. Kemudian masing-masing sumuran tersebut dimasukkan antibiotik sesuai dengan label pada cawan Petri sebanyak 15 mikroliter larutan antibiotik yang berbeda konsentrasi, yaitu konsentrasi 1, 10, 50, 100, 1000, dan 1000 mikrogram per mili ke dalam sumuran. Setelah itu, sumuran ditetesi oleh larutan antibiotik yang selanjutnya dilakukan preinkubasi selama 60 menit pada suhu ruangan. Selama preinkubasi ini, cawan Petri tetap diletakkan pada area aseptis. Setelah itu, cawan Petri dimasukkan ke dalam
inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Dan setelah diinkubasi, cawan Petri diamati dan diukur diameter hambat yang terbentuk di sekitar sumuran. Kemudian dibuatlah tabel pengamatan dan dilakukan perbandingan besar diameter hambat untuk setiap antibiotik pada konsentrasi yang sama. Dan setelah itu ditentukan spektrum kerja antibiotik yang diuji, apakah itu termasuk spektrum luas ataupun sempit, dan bagaimana aktivitasnya, serta kita harus menentukan antibiotik pilihan utama untuk bakteri E. coli dan juga Staphylococcus aureus. Selanjutnya dibuat kurva dengan hubungan antara konsentrasi dengan diameter hambat atau log konsentrasi dengan diameter hambat untuk masing-masing antibiotik. Lalu di sini ada hasil pengamatannya. Jadi pengamatan tersebut ada pengamatan aktivitas antibiotik terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Di sini ada antibiotik ampicillin dengan berbagai hasil konsentrasi pengenceran terbentuk zona bening di sekitar sumuran. Zona bening ini menandai adanya aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus. Nah, jadi zona bening ini diukur diameternya di setiap sudut, lalu dirata-ratakan. Dan ini hasilnya pada tabel berikut. Lalu pada antibiotik tetrasiklin, pada masing-masing hasil konsentrasinya ini terbentuk zona bening. Lalu zona bening ini kita hitung diameternya dan dihasilkan rata-rata sebagai berikut. Nah, sedangkan pada chloramphenicol ini tidak menunjukkan aktivitas antibakteri karena tidak ada zona bening yang terbentuk di sekitar sumuran. Bisa dilihat dari kurva sebagai berikut, semakin besar hasil pengencerannya itu, maka diameter hambatannya semakin besar. Lalu hasil pengamatan yang kedua, pengamatan aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli. Di sini ada antibiotik ampicillin, tetrasiklin, dan chloramphenicol. Ketiga antibiotik tersebut tidak menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap E. coli karena tidak menunjukkan zona bening di sekitar sumuran. Baik, selanjutnya pembahasan. Pada percobaan praktikum kali ini dilakukan uji percobaan spektrum kerja dan pemilihan antibiotika dengan metode difusi, di mana metode ini bertujuan untuk membedakan antibiotik spektrum luas dan spektrum sempit, dan dapat memahami penggunaan antibiotik, serta mampu menerapkan metode pemilihan antibiotik untuk penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroba atau patogen. Antibiotika yang digunakan pada percobaan kali ini terdapat 3 antibiotik, yaitu yang pertama ada ampicillin NA, yang kedua ada chloramphenicol, dan yang terakhir yaitu tetrasiklin HCl. Ketiga antibiotik tersebut merupakan antibiotik spektrum luas yang artinya dapat bekerja terhadap bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Bakteri yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu bakteri Staphylococcus aureus, yaitu bakteri gram positif, dan juga Escherichia coli atau bakteri gram negatif. Prosedur yang digunakan pada percobaan praktikum kali ini dilakukan menjadi 2 bagian. Sebelum dilakukan praktikum dan saat praktikum berlangsung. Prosedur yang pertama dilakukan adalah 1 hari sebelum praktikum, yaitu semua alat dan bahan disterilkan terlebih dahulu dengan metode panas lembab menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dipanaskan dengan autoclave karena prinsip dari autoclave yaitu mensterilkan bahan dengan menggunakan tekanan uap optimum untuk sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 12 kg per cm persegi. Lalu sterilisasi dengan jarum OC, tetapi menggunakan cara fiksasi pada nyala api Bunsen. Tujuan dari dilakukannya sterilisasi adalah untuk membunuh bakteri yang tumbuh pada media tanpa ada kontaminasi dari bakteri lainnya. Digunakan suhu 121 derajat Celcius sendiri karena suhu tersebut
merupakan suhu yang optimum. Lalu dibuat media pertumbuhan bakteri yaitu nutrien agar. Pertama-tama serbuk Na ditimbang terlebih dahulu sebanyak 23 gram. Lalu dilarutkan dengan air suling sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Kemudian dipanaskan di atas hot plate hingga larut. Alasan digunakan media nutrien agar pada percobaan satu ini karena nutrien agar merupakan media yang universal, di mana mikroba jenis apapun dapat tumbuh, terutama bakteri gram negatif dan juga bakteri gram positif. Selanjutnya dilakukan tahapan penyiapan bakteri uji dengan membiarkan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada media pertumbuhan ENA miring dan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam untuk memberikan waktu dan suhu yang optimal dalam pertumbuhan bakteri. Lalu digunakan pengenceran ampicillin, tetrasiklin, dan kloramfenikol yang dibuat dengan 6 konsentrasi yang berbeda, masing-masing 1 mikrogram per mili, 10 mikrogram per mili, 50 mikrogram per mili, 100 mikrogram per mili, 200 mikrogram per mili, dan 1000 mikrogram per mililiter. Pengenceran ini bertujuan untuk melihat hubungan antara jenis antibiotik yang digunakan dan konsentrasi yang berbeda dengan penghambatannya dan dalam pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada media pertumbuhan nutrien agar. Next. Selanjutnya, prosedur saat hari praktikum dilakukan dengan pensuspensian bakteri uji, kumpulkan, biarkan pada media agar miring dengan menggunakan spektrometri. Penggunaan spektrofotometri dalam hal ini ditunjukkan untuk mengukur kepekatan suspensi bakteri uji. Kemudian dilakukan pembuatan larutan antimikroba. Siapkan antibiotik kloramfenikol, ampicillin, dan tetrasiklin. Kemudian dibuat dengan 6 konsentrasi yang berbeda masing-masing. Selanjutnya dilakukan proses pengujian aktivitas antibiotik spektrum kerja dan pemilihan antibiotik dengan metode agar sumuran. Tahapan ini dilakukan dengan dicairkannya 40 ml nutrien agar Na dan biarkan hingga mencapai suhu 45-53 derajat Celcius. Dan tuangkan cawan Petri steril yang telah berisi suspensi bakteri 0, ml per 500 mikrometer. Setelah itu, campuran diputar hingga homogen, kemudian didiamkan beberapa menit sehingga berubah menjadi padat. Setelah memadat, dibuat sumuran menggunakan alat perforator untuk masing-masing antibiotik. Sesuaikan larutan antibiotik dengan konsentrasi antibiotik yang tertera pada antibiotik. Setiap cakram ditetesi dengan 10 mikromili larutan antibiotik yang berbeda konsentrasinya. Selanjutnya dibiarkan beberapa menit untuk pra-inkubasi. Cawan Petri kemudian dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Setelah diinkubasi, diamati dan diukur diameter hambat yang terbentuk di sekitar cakram kertas. Kemudian tabel pengamatan dibuat dan dibandingkan besarnya diameter untuk masing-masing antibiotik pada konsentrasi yang sama. Spektrum kerja antibiotik yang diuji ditentukan apakah termasuk spektrum kerja luas ataukah sempit, dan bagaimana aktivitas selanjutnya tentukan antibiotik pilihan utamanya. Penentuan spektrum kerja dilakukan untuk melihat bakteri mana yang peka terhadap antibiotik tertentu. Pada percobaan ini, penentuan sistem kerja dilakukan dengan metode difusi agar dengan cara sumuran, di mana antibiotik akan berdifusi pada lempeng agar yang telah diinokulasi bakteri, sehingga akan terbentuk zona hambat di sekeliling cakram yang berisi antibiotik. Metode sumuran dapat menghasilkan diameter zona hambat yang besar. Ketiga, antibiotik tersebut merupakan antibiotik spektrum luas, artinya dapat bekerja terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri yang digunakan adalah bakteri Staphylococcus aureus atau bakteri gram positif dan Escherichia coli atau bakteri gram negatif. Digunakan 45-53 derajat Celcius. Ditunjukkan agar Na dalam proses menjadi media yang dapat dituang dan tidak melisiskan bakteri serta memudahkan praktikum
menggunakan labu Erlenmeyer sebagai penampung media agar Na. Berdasarkan dari seluruh hasil pengamatan dapat dilihat bahwa pilihan utama antibiotik yang digunakan pada pasien yang terinfeksi bakteri aureus adalah tetrasiklin. Hal ini terjadi karena antibiotik tetrasiklin ini pada konsentrasi terendah pun sudah terdapat diameter hambatan yang angka konsentrasi terkecil ini antibiotik tetrasiklin masih mampu bekerja dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Dari paparan pada percobaan ketiga dapat disimpulkan yang pertama, antibiotik ampicillin, tetrasiklin, dan chloramphenicol itu merupakan antibiotik spektrum kerja luas yang dapat diuji dengan metode difusi agar dengan bakteri ujinya yaitu adalah Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Yang kedua, antibiotik spektrum luas itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif dan gram positif, sedangkan antibiotik spektrum sempit hanya dapat menghambat bakteri gram positif atau gram negatif saja. Dan pada hasil percobaan ini dapat terlihat bahwa antibiotik ampicillin dan tetrasiklin hanya mempunyai aktivitas kerja terhadap bakteri Staphylococcus aureus, sedangkan terhadap bakteri Escherichia coli, ketiga antibiotik tersebut tidak memiliki aktivitas kerja sebagai antibakteri. Lalu yang ketiga adalah antibiotik spektrum luas dapat digunakan untuk penanganan infeksi yang disebabkan oleh lebih dari satu jenis bakteri atau belum diketahui penyebabnya. Sedangkan antibiotik spektrum sempit itu digunakan untuk infeksi yang telah diketahui penyebabnya. Pada hasil percobaan ini dapat dilihat bahwa antibiotik ampicillin terhadap bakteri Staphylococcus aureus bernilai 0,1 mikrogram per sumuran. Dan KHM antibiotik tetrasiklin yaitu terhadap Staphylococcus aureus yaitu 0,01 mikrogram per sumuran, dan pada antibiotik chloramphenicol tidak ada KHM-nya. Lalu yang terakhir yaitu antibiotik ampicillin, tetrasiklin, dan chloramphenicol dapat digunakan untuk infeksi oleh bakteri gram positif maupun negatif karena ketiga antibiotik tersebut memiliki spektrum kerja yang luas, namun hasil pada percobaan tidak sesuai, mungkin disebabkan oleh konsentrasi yang digunakan dalam pengujian belum mencapai KHM untuk menghambat pertumbuhan bakteri, atau antibiotik yang digunakan telah terurai, atau juga bisa karena bakteri sudah resisten terhadap antibiotik yang digunakan. Sekian pada percobaan 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada percobaan 4, kombinasi antibiotik. Tujuan dari percobaan ini yaitu mendapatkan gambaran tentang efek yang terjadi bila dua antibiotik dikombinasikan secara in vitro. Yang kedua, menentukan efek kombinasi yang terjadi dengan menggunakan metode PITA. Teori dasarnya sebagai berikut. Antibiotik adalah sekelompok senyawa yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri bakteriostatik atau menyebabkan kematian bakteri atau bakterisida. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi atau jamur, dan bakteri memiliki khasiat untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, serta sifat toksik atau racun yang ditimbulkan bagi manusia relatif lebih kecil. Cara kerja antibiotik yang terpenting adalah perintangan sintensi protein. Dengan sintesa protein, ini kuman menjadi musnah atau tidak berkembang. Antibiotik merupakan obat yang berasal dari seluruh bagian tertentu mikroorganisme yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik tidak efektif untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus. Antibiotik digunakan untuk membasmi mikroba penyebab terjadinya infeksi. Gejala infeksi terjadi akibat gangguan langsung oleh mikroba dan berbagai zat toksik yang dihasilkan mikroba. Antibiotik yang digunakan untuk membasmi mikroba penyebabnya infeksi pada manusia harus mempunyai toksisitas selektif. Artinya, antibiotik harus bersifat toksik untuk mikroba, tetapi relatif tidak toksik untuk host species. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan.
di mana alat dan bahan yang digunakan terdapat 15 alat dan 8 bahan. Di mana alat yang digunakan yaitu yang pertama ada autoclave, yang kedua ada beaker glass, yang ketiga ada bunsen, yang keempat ada cawan Petri steril, yang kelima ada inkubator, yang keenam ada labu Erlenmeyer, yang ketujuh ada labu ukur, lalu ada mikropipet, ada pinset, ada pipet Evendorf, ada perforator, ada filler, ada rak tabung reaksi, ada tabung reaksi, dan yang terakhir ada tip mikropipet. Sementara bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu ada ampicillin Na dan pengenceran 200 mikrogram per mililiter. Yang kedua ada kloramfenikol dan pengenceran 200 mikrogram per mililiter. Yang ketiga ada kapas berlemak. Yang keempat ada medium nutrien agar. Yang kelima ada pita kertas. Yang keenam ada suspensi Escherichia coli. Yang ketujuh ada suspensi Staphylococcus aureus. Dan yang terakhir ada tetrasiklin HCl 200 mikrogram per mililiter. Next. Selanjutnya ada prosedur percobaan di mana prosedur dibagi dua. Yang pertama ada pengujian kombinasi antibiotik metode pita kertas, dan yang kedua ada pengujian kombinasi antibiotik dengan menggunakan metode perforator. Yang pertama ada pengujian kombinasi antibiotik metode pita kertas. Yang pertama, masukkan 4 buah pita kertas ke dalam cawan Petri yang sudah diberi tanda nama antibiotik, lalu masukkan masing-masing larutan antibiotik dengan konsentrasi 200 mikrogram per mililiter ke dalam cawan yang sudah berisi pita kertas, sesuai dengan tanda antibiotik masing-masing. Pastikan volume antibiotik yang dimasukkan merendam pita kertas, dan lakukan proses perendaman pita kertas di dalam larutan antibiotik selama 60 menit. Lalu masukkan suspensi bakteri sebanyak 0,5 ml di dalam cawan Petri yang sudah diberi tanda masing-masing. Masukkan media nutrien agar cair sebanyak 40 ml ke dalam cawan Petri yang sudah berisi suspensi bakteri. Lalu putar cawan Petri yang sudah berisi campuran agar homogen dan biarkan selama beberapa menit agar menjadi padat. Lalu ambil 2 buah pita kertas dari antibiotik yang berbeda, lalu tanamkan pita kertas pada posisi L di bagian permukaan agar yang memadat. Lalu yang kedua ada pengujian kombinasi antibiotik dengan menggunakan metode perforator. Yang pertama, masukkan suspensi bakteri sebanyak 0,5 ml ke dalam cawan Petri yang sudah diberi tanda, lalu masukkan media nutrien agar sebanyak 40 ml ke dalam cawan Petri yang sudah diberi suspensi bakteri, dan putar cawan Petri yang sudah berisi campuran suspens dan media agar homogen. Setelah itu biarkan selama beberapa menit hingga campuran suspensi dan media memadat. Next. Selanjutnya buat 2 area pada bagian bawah cawan Petri menggunakan spidol untuk masing-masing antibiotik yang terdiri dari antibiotik tunggal dan antibiotik kombinasi. Lalu buat sumuran menggunakan perforator sumuran pada 2 area cawan Petri yang berbeda, sehingga terdapat 2 sumuran yang berbeda pada cawan Petri. Sumuran ini dibuat untuk menempatkan larutan antibiotik. Lalu masukkan larutan antibiotik dengan konsentrasi 200 mikrogram per mililiter sesuai dengan label pada cawan Petri, baik untuk antibiotik tunggal maupun kombinasi larutan. Dimasukkan sebanyak 10 mikroliter pada sumuran, sehingga untuk antibiotik tunggal volume akhirnya 10 mikroliter. Sementara antibiotik kombinasi yaitu 20 mikroliter per lubang sumuran. Lalu ganti tip mikropipet setiap kali mengambil jenis antibiotik yang berbeda. Lalu dilakukan prainkubasi selama 60 menit, baik untuk metode pita kertas maupun perforator pada suhu ruangan. Selama prainkubasi, cawan Petri tetap diletakkan di dalam area aseptis. Lalu inkubasi pada semua cawan Petri, baik pada metode pita kertas maupun metode perforator selama 18-24 jam. Next. Selanjutnya ada dasar pengamatan. Pengujian ini dilakukan dibagi menjadi 2, yaitu ada dengan pita kertas dan juga ada dengan preparator. Nah, yang pertama itu pengujian kombinasi antibakteri dengan pita kertas. Dapat dilihat pada tabel data pengamatan tersebut bahwa pada mikrobas Staphylococcus aureus, tetrasiklin HCl dan kloramfenikol itu memiliki efek yang aditif, sedangkan ampicillin Na dan antibiotik kloramfenikol itu memiliki efek yang antagonis. Lalu pada antibiotik ampicillin Na dan tetrasiklin itu memiliki
yang sama itu antagonis juga. Sedangkan pada mikroba Escherichia coli, kombinasi antibiotika yang diuji tidak memiliki efek apapun. Berikut adalah lampiran fotonya. Dapat dilihat bahwa pada bakteri Staphylococcus aureus dengan pita kertas itu pada ampicillin dan tetracycline, terus pada antibiotik tetracycline dan chloramphenicol, serta pada antibiotik ampicillin dan chloramphenicol dapat dilihat bahwa terbentuk zona bening di sekitar pitanya seperti yang ditandai oleh spidol warna hitam pada cawan Petri. Sedangkan pada bakteri Escherichia coli tidak ada. Lalu ada pengujian aktivitas antibakteri dengan preforator. Dapat dilihat pada tabel yaitu untuk mikroba Staphylococcus aureus, antibiotik tetracycline HCl dan chloramphenicol itu diameter hambatnya 19,2, sedangkan pada antibiotik chloramphenicol itu 0, di mana artinya tetracycline HCl dan chloramphenicol ini adalah kombinasi obat yang memiliki efek yang sinergis. Lalu pada ampicillin NA dan chloramphenicol itu diameter hambatnya 3,33 mm, sedangkan pada ampicillin NA yaitu adalah 36,2 mm, yaitu dapat disimpulkan bahwa memiliki antibiotik kombinasi dari ampicillin dan chloramphenicol itu memiliki efek yang antagonis. Lalu pada ampicillin NA dan tetracycline itu diameter hambatnya 29,7, sedangkan pada tetracycline yaitu 22,3 mm, maka dapat disimpulkan bahwa efek tersebut adalah efek yang sinergis. Sedangkan pada Escherichia coli ini untuk setiap antibiotik dan juga untuk setiap kombinasi antibiotiknya tidak ada diameter hambat atau tidak terbentuk zona bening. Ya, dapat dilihat pada lampiran foto berikut bahwa tidak terbentuk zona bening pada masing-masing cawan Petri, yang menunjukkan bahwa setiap antibiotik dan kombinasi antibiotik yang diuji tidak memiliki aktivitas antibakteri. Selanjutnya pembahasan. Antibiotik adalah obat yang berasal dari seluruh atau bagian tertentu mikroorganisme dan digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan resistensi. Resistensi itu kemampuan bakteri dalam menetralisir dan melemahkan daya kerja antibiotik. Terapi kombinasi antibiotik ini adalah penggunaan lebih dari satu jenis antibiotik dalam jangka terapi yang bersamaan. Diindikasikannya sebagai terapi terhadap infeksi yang disebabkan oleh lebih dari satu jenis bakteri. Lalu yang kedua, pencegahan munculnya resistensi terhadap bakteri. Yang ketiga, sebagai sinergisme atau obat yang berbeda dapat saling meningkatkan efektivitasnya bila diberikan secara bersamaan. Yang keempat, sebagai terapi empiris untuk infeksi yang mengancam jiwa. Kekurangan dari kombinasi antibiotik yaitu yang pertama dapat meningkatnya biaya, yang kedua meningkatkan kemungkinan efek samping, yang ketiga meningkatkan resiko antagonis atau efek saling bertolak belakang antar obat, dan yang terakhir dapat meningkatkan risiko superinfeksi, yaitu infeksi lain misalnya dari jamur. Tujuan kombinasi antibiotik ini yaitu yang pertama untuk memperlambat timbulnya resistensi, lalu yang kedua untuk meningkatkan efek obat, yang ketiga memperluas spektrum kerja dan infeksi campuran, dan yang keempat terapi awal untuk infeksi berat yang belum jelas diagnosisnya, dan tidak ada penurunan dosis pada kombinasi kecuali golongan yang sama. Jadi, pada kombinasi antibiotik ini menghasilkan 3 efek, yaitu yang pertama ada sinergis, yang kedua ada aditif, dan yang ketiga ada antagonis.
Sinergis ini merupakan efek gabungan yang menghasilkan efek gabungannya itu lebih kuat dari efek tunggal, seperti ampicillin yang tipe kerjanya itu bakterisid, dan penicillin, maaf ini salah, penicillin yang tipe kerjanya itu bakterisid. Sedangkan aditif ini, jika efek gabungan kombinasi ini sama saja dengan efek tunggalnya, seperti antibiotik yang tipe kerjanya bakteriostatik dikombinasikan dengan antibiotik tipe kerja bakteriostatik. Sedangkan untuk antagonis, efeknya itu saling meniadakan, itu efek gabungannya itu lebih rendah daripada efek tunggal, seperti antibiotik tipe kerja bakterisid yang dikombinasikan dengan antibiotik tipe kerja bakteriostatik. Pada percobaan kali ini digunakan 3 antibiotik, yaitu ampicillin, tetrasiklin, dan juga chloramphenicol. Ampicillin ini merupakan antibiotik golongan aminopenicillin yang memiliki spektrum kerjanya itu luas dan juga tipe kerjanya itu bakterisid, yaitu yang bisa membunuh bakteri dengan cara kerjanya itu menghambat pembentukan dinding sel. Lalu yang kedua ini tetrasiklin memiliki spektrum kerjanya itu luas dan juga memiliki tipe kerjanya bakteriostatik, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara kerjanya itu menghambat sintesis protein ribosom. Yang ketiga ada antibiotik chloramphenicol. Chloramphenicol ini memiliki spektrum yang luas juga dan memiliki tipe kerjanya bakteriostatik. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan secara prosedural. Hal pertama yang dilakukan saat percobaan yaitu kan kita melakukannya dengan 2 metode, di mana hal pertama yang kita lakukan untuk percobaan ini yaitu melakukan sterilisasi pada alat bahan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi pada saat proses pertumbuhan bakteri. Yang selanjutnya kita akan membuat media nutrien agar. Kemudian langkah selanjutnya mulut Erlenmeyer ditutup dengan kapas berlemak dan dilapisi kembali oleh aluminium foil dan dilakukan pensterilisasian. Tujuannya yaitu tujuan digunakannya kapas berlemak dan aluminium foil ini untuk menjaga media agar tetap steril dan tidak tercemar oleh lingkungan. Dan metode yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan metode pita kertas. Pita kertas ini dicelupkan dan direndam dalam antibiotik yang akan diujikan. Adapun tujuannya yaitu untuk menyerap antibiotik yang akan diujikan tersebut. Selanjutnya media ini dituangkan ke dalam cawan Petri yang sudah diisi suspensi dari bakteri terlebih dahulu, kemudian diputar hingga homogen dan dibiarkan memadat. Kemudian pita kertas yang sebelumnya itu diambil, pita kertas yang dimaksud merupakan pita kertas yang sudah dicelupkan ke dalam antibiotik. Kemudian disimpan di permukaan media dengan posisi huruf L dan diberi tanda. Diletakkan seperti huruf L ini bertujuan untuk melihat efek yang akan dihasilkan nantinya. Selanjutnya dilakukan prainkubasi selama kurang lebih 1 jam, dan setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Dipilihnya suhu 37 derajat ini karena suhu ini diklaim sebagai suhu yang optimum untuk pertumbuhan bakteri. Setelah itu diamati dan dilihat hasilnya bahwa ada atau tidaknya pertumbuhan bakteri. Next. Kemudian hasil dari percobaan metode pertama itu untuk bakteri Staphylococcus aureus pada kombinasi antibiotik tetrasiklin dan chloramphenicol ini menghasilkan efek yang adiktif. Hal ini sudah sesuai dengan literatur ya, karena
ketika jenis bakteriostatik dan bakterisid disatukan akan menimbulkan efek adiktif. Selanjutnya adalah kombinasi antara ampicillin dan chloramphenicol yang menghasilkan efek antagonis. Hal ini juga sesuai dengan literatur, karena ketika bakterisid itu dikombinasikan dengan bakteriostatik akan menghasilkan efek antagonis, karena bakteriostatik itu berperan untuk menghambat pertumbuhan mikroba sehingga bakterisid tidak berpengaruh. Sementara percobaan yang ketiga yaitu kombinasi ampicillin dengan tetrasiklin itu menghasilkan efek antagonis. Hal ini karena bakteriostatik sudah berperan menghambat pertumbuhan mikroba sehingga penambahan bakterisid tidak mempengaruhi apapun. Sementara pada bakteri Escherichia coli itu seluruh kombinasi antibiotik tidak menimbulkan efek yang sesuai. Hal ini mungkin dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya pertumbuhan bakteri E. coli-nya yang kurang sempurna, sehingga tidak optimum atau juga bisa disebabkan karena kurangnya konsentrasi antibiotik. Selanjutnya yaitu metode yang kedua, dengan cara metode preparator atau difusi agar, yang mana hal pertama yang dilakukan yaitu dibuat lubang sumuran menggunakan perforator, dan mana lubang ini nantinya akan diisi oleh antibiotik. Kombinasi antibiotik dan antibiotik tunggal untuk membandingkan hasilnya. Setelah itu kita dilakukan pra-inkubasi, yang mana seperti yang pada percobaan sebelumnya bahwa suhu yang digunakan yaitu 37 derajat Celcius. Hal ini karena suhu ini diklaim sebagai suhu yang optimum untuk pertumbuhan bakteri. Dan setelah diinkubasi, diamati adanya pertumbuhan bakteri atau tidak. Yang mana hasilnya itu untuk bakteri Staphylococcus aureus, kombinasi antara tetrasiklin dan chloramphenicol itu memiliki diameter hambat sebesar 19,2 mm, dan ketika dibandingkan dengan antibiotik tunggal yang memiliki diameter sebesar 0 mm, maka dapat dikatakan bahwa hal ini menghasilkan efek yang sinergis. Hal ini tidak sesuai dengan literatur karena kedua antibiotik tersebut memiliki sifat bakteriostatik, yang mana hasil yang seharusnya akan menghasilkan efek yang adiktif. Selanjutnya adalah kombinasi antara ampicillin dan chloramphenicol yang didapatkan diameter hambat sebesar 33,0 mm, yang dibandingkan dengan antibiotik tunggal ampicillin dengan diameter sebesar 36,2 mm, yang hal ini menunjukkan bahwa antibiotik tunggal lebih besar, memiliki efek yang lebih besar karena antibiotik tersebut bersifat bakterid, dan hal ini sesuai dengan literatur. Selanjutnya itu kombinasi antara ampicillin dan tetrasiklin yang mendapatkan hasil diameter 29,7 mm dan dibandingkan dengan antibiotik tunggal tetrasiklin yang diperoleh yaitu sebesar 22,3 mm, yang dapat disimpulkan bahwa kombinasi antibiotik ini lebih besar dibandingkan dengan efek dari antibiotik tunggal, yang dapat kita simpulkan bahwa efek dari kombinasi antara antibiotik ini menghasilkan efek yang sinergis. Sementara pada bakteri E. coli itu sama seperti percobaan sebelumnya bahwa tidak terbentuk diameter hambatan. Hal ini mungkin saja dapat terjadi karena konsentrasi antibiotik yang kurang tinggi, ataupun bakteri E. coli-nya yang kurang sempurna untuk tumbuh. Atau juga dapat disebabkan karena terdapat resistensi terhadap antibiotik yang diujikan.
Selanjutnya yang dapat disimpulkan pada percobaan ini yaitu efek yang dapat terjadi bila dua antibiotik dikombinasikan, yaitu efek saling menguatkan, merugikan, dan tidak saling mempengaruhi. Efek yang terjadi jika antibiotik dikombinasikan yaitu sinergis, efek kombinasi lebih besar dari efek tunggal. Antagonis, efek kombinasi lebih kecil bahkan tidak ada dibanding efek tunggal. Dan efek aditif, efek kombinasi sama dengan efek tunggal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.